Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hubungan gaya hidup dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nur Fitria Indriani, dan rekan saya Aris Triana, Koladora Friska Kuntarto, Rifkilah, dan Syifa Fitriani. Latar belakang. Tanpa disadari, mahasiswa yang berperilaku konsumtif perlahan-lahan akan mengalami perubahan gaya hidup. Pada akhirnya muncul batasan-batasan yang biasa antara kebutuhan primer yang lebih utama dengan kebutuhan sekunder yang lebih bisa dikesampingkan. Perubahan gaya hidup mahasiswa inilah yang menimbulkan dampak lainnya, seperti mahasiswa yang menjadi tidak cermat dalam mengatur keuangan. Akhirnya mahasiswa menjadi dilema, tidak bisa membedakan prioritas pada pemenuhan kebutuhan. Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya hubungan perilaku konsumtif dengan gaya hidup pada mahasiswa D3 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Syifa Fitriani. Hasil uji validitas perilaku konsumtif. Di sini ada data-data yang valid. Yang pertama, saya membeli produk karena iming-iming hadiah dari media online shop dengan nilai persen 0,661. Yang kedua, saya membeli produk karena kemasannya menarik dengan nilai persen 0,559. Yang ketiga, saya membeli produk demi menjaga penampilan dan gengsi dengan persen 0,537. Lalu, saya membeli produk untuk kesenangan dengan nilai persen 0,677. Saya memakai suatu produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan dengan nilai persen 0,525. Lalu saya merasa munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi dengan nilai persen 0,652. Lalu saya mencoba lebih dari 2 produk atau merek berbeda dengan nilai persennya 0,656. Lalu saya berpikir saya berlebihan dalam berbelanja dengan nilai persen 0,528. Selanjutnya saya belanja online karena banyak pilihan dengan nilai persen 0,554. Lalu saya berpikir untuk berbelanja online karena kepuasan berbeda dengan nilai persen 0,455. Saya merasa kacau setelah mengeluarkan banyak biaya belanja dengan nilai persen 0,505. Yang terakhir, saya merasa belanja hal yang tidak perlu dengan nilai persen 0,445. Hasil uji validitas gaya hidup. Ada beberapa data dengan nilai persen yang berbeda-beda. Yang pertama, saya membicarakan mode terkini dengan teman-teman dengan nilai persen 0,631. Yang kedua, saya mengamati dan mengikuti tren mode terkini dengan nilai persen 0,802. Lalu saya berpenampilan stylish dengan nilai persen 0,785. Lalu saya membicarakan tempat-tempat wisata yang menarik dengan teman-teman dengan nilai persen 0,5. Lalu saya memiliki akun sosial media dan aktif di sosial media dengan nilai persen 0,575. Saya ikut terlihat dalam berpemilikan
pembicaraan mengenai cara berpakaian para artis dengan nilai persen 0,48. Saya mengunjungi kafe-kafe elit untuk menunjang sosial media saya dengan nilai persen 0,620. Saya mencoba mengunjungi tempat wisata yang sedang hits agar tidak ketinggalan dengan nilai persen 0,542. Uji reliabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernyataan terhadap perilaku konsumtif reliable dengan nilai hasil 0,798. Yang kedua, pernyataan terhadap gaya hidup reliable dengan hasil 0,763. Hasil uji hubungan. Dari hasil uji hubungan diperoleh nilai p-value sebesar 0,006, di mana terdapat hubungan antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup dengan nilai korelasi 0,460, yang berarti nilai korelasi antara perilaku konsumtif dan gaya hidup adalah moderat atau menengah. Hasil kuesioner dengan responden mahasiswa D3RK STTIF dengan total responden 34. Untuk pertanyaan pembelian produk karena kemasan menarik, itu ada 4 responden yang sangat setuju. Yang setuju 18 responden, tidak setuju 11 responden, sangat tidak setuju 1 responden. Untuk pertanyaan pembelian produk karena hadiah, sangat setuju 3%, setuju 44%, tidak setuju 47%, sangat tidak setuju 6%. Selanjutnya, pertanyaan untuk pembelian produk untuk kesenangan, sangat setuju 2 orang, setuju 18 orang, tidak setuju 11 orang, sangat tidak setuju 3 orang. Untuk pertanyaan pembelian produk karena gengsi, yang setuju 21%, tidak setuju 76%, sangat tidak setuju 3%. Selanjutnya, untuk pertanyaan pembelian produk karena unsur konformitas, sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 68%, dan setuju 29%. Untuk pertanyaan saya berlebihan dalam berbelanja, sangat tidak setuju 1 orang, tidak setuju 18 orang, setuju 12 orang, sangat setuju 3 orang. Total 34 responden. Untuk pertanyaan, pembelian produk mahal menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, sangat setuju 12%, setuju 20%, tidak setuju 53%, sangat tidak setuju 15%. Untuk pertanyaan mencoba lebih dari 2 produk, sangat tidak setuju 2 orang, tidak setuju 9 orang, setuju 22 orang, sangat setuju 1 orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifkilah. Hasil kuesioner berbelanja online karena banyak pilihan. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat responden memilih setuju mencapai sampai 20%. Untuk berbelanja online memiliki kepuasan yang berbeda. Responden lebih banyak memilih setuju juga mencapai 65%. Hasil kuesioner merasa kacau setelah mengeluarkan banyak biaya belanja. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Jadi sangat tidak setuju ini mencapai 1%, tidak setujunya 10%, setuju 19%, sangat setuju 19%. Jadi totalnya itu 50%. Nah, mengunjungi tempat wisata selanjutnya mengunjungi tempat wisata hits agar tidak ketinggalan. Dari responden ini banyak yang tidak setuju mencapai sampai dengan 23. Hasil kuesioner menyesal setelah belanja online.
Di sini responden kebanyakan memilih tidak setuju dengan 24 suara. Sangat setujunya 1, setujunya 7, sangat tidak setujunya 2. Pembicaraan mode terkini dengan hasil kuesionernya sangat setuju 6%, sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 26%, setuju 65%. Mengamati dan mengikuti tren mode terkini. Hasil yang didapatkan dari kuesionernya itu sangat tidak setuju mencapai 3%, tidak setujunya 32%, setujunya 56%, sangat setuju 9%. Berpenampilan stylish, sangat setuju 9%, sangat tidak setuju 3%, tidak setuju 47%, setujunya 41%. Selanjutnya untuk soal pembicaraan tempat wisata menarik, ada sangat setujunya 9 orang, setujunya 21 orang, tidak setujunya 2 orang, sangat tidak setuju ada 2 orang. Untuk pertanyaan memiliki akun media sosial dan aktif, sangat setuju 7 orang, setujunya 18 orang, tidak setujunya 9 orang, sangat tidak setuju 2 orang. Untuk soal pembicaraan cara berpakaian artis, yang pertama setujunya 26%, tidak setujunya 56%, sangat tidak setujunya 18%. Untuk soal mengunjungi kafe elit untuk menunjang sosial media, totalnya ada 34 orang. Yang setujunya ada 6 orang, tidak setujunya 21 orang, dan sangat tidak setuju 7 orang. Kesimpulannya, yang pertama terdapat hubungan antara perilaku konsumtif dan gaya hidup pada mahasiswa D3 Farmasi STTIF. Yang kedua, dengan nilai korelasi yang diperoleh adalah moderat. Cukup sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.